Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, kami akan kembali mengabarkan informasi terbaru terkini tentang pelaksanaan P3K Guru di tahun 2021. Akan kami sampaikan informasi penting bersumber dari Kemenpan RB. Namun sebelum kita memasuki pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Seperti kita ketahui ya, bahwa rekrutmen P3 Guru tahun 2021 ini sudah memasuki pengumuman hasil seleksi atau tahap kedua pasca sanggah. Jadi teman-teman bisa langsung mengunduhnya di portal P3K, mengeceknya ya, p3k.kemendikbud.go.id. Kemudian setelah hasil pengumuman pasca sanggah ini diumumkan, tentunya banyak pertanyaan ya bagi teman-teman. Apakah nantinya adakah seleksi kompetensi tahap yang ketiga ataukah langsung optimalisasi? Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain ya terkait dengan P3K Guru ini, karena memang banyak guru-guru yang di tahap 2 ini pastinya banyak yang juga tidak lolos, maka kesempatan di tahap ketiga itu menjadi salah satu opsi ya, opsi dari guru-guru yang tidak lolos. Akan tetapi untuk guru-guru yang sudah mencapai passing grade tapi tidak memerlukan formasi, tidak mendapatkan formasi, mereka mengharapkan langsung optimalisasi. Nah, kita menuju ke pembahasan. Semoga pembahasan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari para guru-guru honorer. Untuk informasi yang pertama, jadi pejabat Kemenpan RB sampaikan kabar penting soal P3 Guru tahap yang ketiga. Nah, semoga kita bahas berita ini nanti bisa menjawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, Jakarta, para peserta tes P3K Guru tahap 2 yang hari ini dinyatakan tidak lolos, siap-siap saja mengikuti seleksi berikutnya. Pemerintah akan tetap menggelar seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Nah, ini dia kabarnya bahwa nanti di tahap ketiga tetap akan dilaksanakan oleh pemerintah. Pesertanya ialah guru honorer negeri yang tidak lulus seleksi, lulus tes tahap 1 dan 2, kemudian guru swasta dan lulusan PPG yang tidak lulus tahap 2, ditambah lagi dengan guru honorer negeri maupun peserta yang tidak punya formasi di daerahnya. Nah, jadi di tahap yang ketiga ini, teman-teman yang sudah lolos passing grade tidak mendapatkan formasi, ini pun mengikuti ya untuk seleksi tahap yang ketiga. Kenapa? Nah, ini kita lihat. Menurut PLT Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM, aparatur Kemenpan RB Katmoko Ari Sambodo mengungkapkan pada seleksi P3K Guru tahap 3 ini sifatnya nasional. Dengan demikian, para peserta bisa memilih formasi lintas kabupaten dan provinsi lain. Dia menegaskan, bagi para peserta yang tidak lulus P3K baik karena formasinya tidak ada maupun formasinya habis, tetap harus mengikuti tahap ketiga. Seleksi harus diikuti untuk mendapatkan optimalisasi. Nah, ini jadi terjawab ya teman-teman, bahwa seleksi tahap 3 itu harus diikuti walaupun teman-teman sudah PG dan tidak mendapatkan formasi, karena untuk tahap yang ketiga ini untuk mendapatkan optimalisasi. Jadi yang mendapatkan optimalisasi adalah peserta yang mengikuti di seleksi tahap yang ketiga. Yang ingin mendapatkan optimalisasi harus tetap ikut seleksi P3K Guru tahap 3. Optimalisasi itu hanya untuk mengisi formasi kosong usai seleksi tahap 3, kata Katmoko Ari. Nah, jadi optimalisasi ini akan dilaksanakan setelah tahap yang ketiga. Mengenai tuntutan Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade seluruh Indonesia agar ada payung hukum bagi mereka, Katmoko Ari mengungkapkan sulit dipenuhi. Hal itu dikarenakan butuh proses panjang, sementara seleksi P3K Guru 2021 harus sudah diselesaikan secepatnya. Dia hanya menyarankan agar para guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak punya formasi untuk ikut seleksi lagi. Dengan seleksi ketiga, para peserta bisa memperbaiki nilainya. Nah, jadi untuk tuntutan dari Forum Guru Lulus Honorer Lulus Passing Grade itu, kata Pak Katmoko, sulit untuk dipenuhi ya. Nah, kawan-kawan guru honorer bisa berebut formasi lagi di tahap ketiga. Jangkauannya lebih luas. Dia menyebutkan seleksi P3K Guru tahap Guru 2021
akan menjadi bahan evaluasi dalam pengadaan ASN 2022. Pasalnya terjadi perpecahan antara sesama guru baik sekolah negeri maupun swasta. Pasti akan kami evaluasi. Namun kami berharap yang tidak lulus P3K tahap 2 dalam pengumuman hari ini persiapkan diri menghadapi seleksi tahap yang ketiga. Pungkas Bapak Katmoko Ari Sambodo. Nah, jadi dari informasi ini ya, bahwa kami temukan kepastian ya. Yang pertama, bahwa seleksi tahap 3 tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kapan dilakukan optimalisasi itu setelah seleksi kompetensi yang ketiga. Kemudian apakah guru yang sudah passing grade tahap 1, tahap 2 belum ada formasi harus mengikuti? Jawabannya iya. Kenapa? Karena optimalisasi dilakukan bagi peserta seleksi tahap yang ketiga. Nah, ini informasi yang bisa menjawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk informasi yang kedua, masih dengan topik yang sama ya. Jadi bertemu dengan Kemenpan RB, pejabat Kemenpan RB, Ketum Honorer bawa kabar tak sedap soal P3K. Nah, ini maksud berita ini berarti kan masih sama ya dengan bahasan pertama, yaitu FGHN LPSI, yaitu guru honorer negeri lulus passing grade seluruh Indonesia yang bertemu dengan pejabat Kemenpan RB, tentunya Pak Katmoko Ari ya, yang di berita pertama sudah kita bahas. Nah, kemudian di berita ini juga isinya hampir sama dengan berita yang pertama. Kami tetap disuruh ikut seleksi P3K guru tahap 3. Nah, ini kan kemudian dia mengungkapkan seluruh pengurus sudah berjuang, sayangnya Kemenpan RB belum bisa memberikan jawaban menggembirakan ya. Memang iya, karena di berita pertama disebutkan belum bisa ya memenuhi tuntutan, karena untuk menerbitkan regulasi yang baru itu memerlukan proses yang panjang. Sedangkan untuk seleksi P3K tahap, maksud kami seleksi P3K guru 2021 harus segera selesai ya. Tentunya ketika tahap 2 ini selesai, nanti dilanjutkan tahap 3, masih banyak proses selanjutnya ya, dari pengisian DRH yang di tahap 1 itu terjadi pengunduran, kemudian baru pemberkasan, penetapan NIP dan seterusnya. Dan nantinya pemerintah juga akan membuka P3K guru di tahun 2022 yang kita nantikan semoga ada kebijakan yang lebih memihak ya, karena kata Pak Katmoko Ari ya dari Kemenpan RB akan dilakukan evaluasi di tahap 1, 2, 3 ini di tahun 2021, sehingga di tahun 2022 tidak terjadi perpecahan antar guru honorer ya, seperti yang terjadi di tahun 2021. Guru honorer swasta, honorer negeri ya, guru honorer yang lulus passing grade yang tidak mendapatkan formasi dan lain sebagainya. Dan semoga nanti di tahun 2022 seperti janji Pak Nadiem ya, beberapa waktu lalu bersama dengan Komisi 10 itu malah menjanjikan ya bahwa di tahun 2021 akan dibuka formasi untuk tenaga kependidikan di sekolah negeri. Nah, semoga ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Semoga ada kabar baik, ada nasib baik ya bagi teman-teman bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021. Jika tidak, semoga nanti tahun 2022 teman-teman bisa menjadi ASN P3K. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.